Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat fardu subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ucapan puji dan syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai itu, di rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan tugas kita, kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat fardu subuh secara berjamaah. Tadilah sama-sama kita mendengarkan salah satu hadis yang dibacakan oleh imam tadi. Sholat subuh secara berjamaah mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah yang sangat besar, yaitu seolah-olah seperti orang yang melaksanakan berdiri sholat semalam suntuk. Itu hadisnya tadi. Man sholat subuh fi jamaah faka'annaka sholatul laili kulluh. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, faka'annaka seolah-olah kamu seperti orang yang melaksanakan sholatul laili kulluh. Orang yang melaksanakan sholat berdiri semalam suntuk. Kadang pahalanya 2 rakaat berjamaah seperti orang yang berdiri lebih kurang salamu samalam suntuk, lebih kurang salamu 8 jam berdiri sholat semalam suntuk. Begitu besar sampai-sampai
dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan kalau seandainya seseorang itu mengetahui apa yang terdapat di dalam subuh dan sholat isya berjamaah, maka niscayanya akan mendatangi walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi bagi orang-orang yang mengetahui keutamaan di dalam sholat subuh, di dalam sholat isya berjamaah, sekalipun dalam keadaan sakit, tak mampunya berjalan, maka niscaya dengan merangkak dia akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Kemudian Bapak dan Ibu, selawat dan salam kita sampaikan selalu tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kajian tentang keutamaan dari sholat tahajud. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan di antara keutamaan dari sholat tahajud, keutamaan dari sholat malam. Sholat tahajud adalah sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Di sholat tahajud merupakan salah satu dari sekian banyak sifat-sifat ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita cari, kita baca di dalam Al-Quran, banyak kita mendengarkan, membaca dan menemukan ayat-ayat yang menjelaskan ciri-ciri sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa. Contoh di dalam surat Al-Baqarah. Itu di surat-surat Al-Baqarah ayat awal, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Demikianlah kitab Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang benar berita, yang benar isinya, wajib untuk kita yakini. Tak boleh kita ragu. Apalagi Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita tak percaya, kita tak yakin, kita mengingkari. Sebab satu ayat saja yang kita ingkari, yang tak kita terima, yang kita tolak, maka itu bisa menyebabkan batal keislaman, bisa batal tauhid awak, bisa murtad itu. Walaupun itu di KTP Islam, awak mengaku Islam, tapi satu ayat saja yang kita ingkari, yang tak kita terima, yang kita tolak, sesuatu hukum Allah yang haram kita halalkan misalnya, maka Bapak
bisa batal keislaman Allah. Sebab salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Al-Quran. Jadi mengimani Al-Quran itu adalah masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau dalam masalah ibadah, mungkin Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah banyak kita menemukan masalah-masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang mulia kita amalkan, ada yang tidak. Tapi kalau dalam masalah tauhid, dalam masalah iman, keyakinan, anak-anak itu Bapak dan Ibu, ada salah satu dari rukun iman itu yang kita tolak. Dan sampai salah satu yang dari anak itu yang tak kita percayai atau kita ingkari. Kata masyhur mengingkari satu ayat dari ayat yang ada dalam Al-Quran, menghalalkan yang diharamkan Allah dan Beliau, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan banyak Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah ajaran-ajaran yang serupa itu, menghalalkan makanan dan badara. Tak boleh makan lagi. Tak boleh saya juga saya makan. Itu di mana ajar? Tak boleh menikah. Itu adalah ajaran-ajaran para rahib yang menolak berkeyakinan untuk menjaga kesucian dengan tidak menikah. Itu Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah, itu ajaran-ajaran dalam agama Nasrani. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita. Dan Al-Quran itu adalah sebagai hudan lil muttaqin. Bahkan dalam ayat yang lain, hudan lin nas, petunjuk bagi manusia. Kalau secara spesifik, secara khusus, Al-Quran itu adalah khusus sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Secara umum, Al-Quran juga banyak dijadikan petunjuk oleh manusia, sekalipun yang tidak beriman dan sekalipun yang tidak bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak bertakwa, kalau istilah lainnya non-muslim, kalau dalam kehidupan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menggalih jujurnya. Kemudian dalam bekerja disiplin. Jadi ada Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, kemajuan orang-orang barat, termasuk kemajuan bangsa-bangsa Asia serta Jepang, itu salah satu kemajuan mereka itu karena kedisiplinan waktu. Abahnya menghargai waktu.
yang mereka terapkan. Makanya orang-orang itu majunya. Karena menghargai waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Bekerja dan bekerja, bekerja dan bekerja. Aku yang lagi itu bahas dulu dalam kajian yang sebelumnya. Fa'idha faragta fansab. Awakku kalaulah selesai dalam satu urusan, maka lanjutkan untuk mengajukan urusan yang lainnya. Bukan tidak selesai satu pada dua marano kecil. Kalau itulah selesai melakukan suatu ibadah, maka karajukan ibadah yang lainnya. Apa itu ajaran kita Islam? Kalau kita lah selesai melakukan suatu amalan, itu lanjutkan dengan amalan yang lain. Selesai kita sholat tadi, lanjutkan dengan zikir. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Hadir duduk di majelis ilmu. Ini merupakan suatu amalan ibadah yang tak kalah penting. Ibadah yang hukumnya wajib bagi awak, bagi setiap muslim. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mengkaji ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu agama, hukumnya faridatun ala kulli muslim, wajib, fardu bagi setiap Islam tanpa terkecuali. Kadang orang menganggap kepada ibu jamaah rahimahullah sepele saja dalam masalah agama, hanya memahami kuli-kulinya saja. Tapi kalau dalam masalah dunia, mulai dari SD, SMP, SMA, masuk S1, S2, S3 sampai profesor nih mengkaji dalam urusan dunia. Sampai profesor Abi hari ini yang habiskan itu. Tapi di dalam masalah urusan agama, kadang-kadang lah tinggi gelar mengaji tidak pandai, baca Quran berlepotan, hafalan Quran nan pokok-pokok saja untuk melapihkan kewajiban di dalam salat. Tak ada buat tambah hafalan. Nan lebih parahnya mengetahui ilmu agama kadang-kadang tidak diamalkan. Ini doktor lo, profesor lo, dari ibadah sholatnya saja tidak hadir dalam sholat berjamaah. Nah, jadi bapak dan ibu jamaah rahimahumullah, itu yang banyak itu menyaksikan bahwa Al-Quran itulah jauh umat Islam mulai dari membacanya, mempelajarinya, bahkan jauh mengamalkan. Lah ditinggalkan kebanyakan dari umat Islam yang mengaku Islam, tapi kadang-kadang di dalam kehidupannya tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi bapak dan ibu jemaah rahimahullah, kuncinya yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yaitu lil muttaqin. Hanya orang
yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah, orang-orang yang selalu berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, orang-orang yang bertakwa. Fattaqullaha mastata'tum, orang-orang yang mereka itu bertakwa sesuai dengan kemampuannya. Dia bertakwa kepada para ibu jamaah rahimahullah sesuai dengan kemampuan awak. Kita sholat, maka kita wajib sholat kalau kita mampu sholat dengan berdiri. Oh, kalau kita nak mampu sholat dengan berdiri, kita mampu sholat dengan duduk, maka kita melakukan ketaatan, menjalankan perintah Allah dengan duduk. Dan mampu dengan duduk, mampu dengan berbaring, sesuai dengan kemampuan Allah. Baik tujuh kita bersedekah, dah mampu kita bersedekah 1 juta, maka bersedekah kita 10.000. Atau boleh kita bersedekah 1.000 boleh. Yang penting Bapak dan Ibu, dalam setiap amalan dan ibadah wajib kita hendaklah ikhlas di dalam beramal dan beribadah. Maka walaupun amalan ibadah itu kecil, kalau kita ikhlas, maka dia akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar. Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Asianya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Artinya beriman dengan Allah. Allah Maha Ghaib. Artinya yang tak bisa kita cari dengan panca indera. Wujud Allah. Tapi kita meyakini, yakin bahwa Allah itu ada. Yakin bahwa Allah itu wujud. Maka itu adalah keimanan awak. Dan berkeyakinan awak, insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah. Dan insya Allah bermohon lawan, kita akan melihat wujudnya Allah. Dan tentu wujudnya Allah pun nanti dinampakkan oleh Allah, dibuka hijab, yaitu di dalam surganya Allah. Dan bahkan dengan melihat wujudnya Allah, wajahnya Allah, ini adalah kenikmatan yang lebih nikmat, yang lebih tinggi dari kenikmatan surga. Jadi orang-orang yang masuk surga akan merasa sempurna kenikmatan yang merasukkan dalam surga sebelumnya melihat wujud yang memiliki surga, sebelumnya bertemu dengan pemilik surga, sebelumnya bertemu dengan yang memberikan kenikmatan di dalam surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu hamba-hamba nantinya lah melihat wujud Allah, maka di
disitulah terasa nikmatnya, nikmat yang sesungguhnya, nikmat surga. Kalau kita ibaratkan Bapak dan Ibu, kita pergi ke rumah seorang yang terhormat misalnya, orang yang mulia, orang yang berpangkat misalnya. Lah masuk awak ke rumah itu, lawa senang-senang awak, lah makan, lah minum, lah dulu-dulu awak fasilitas, lah awak pakai, lah awak menggunakan. Allah merasa senang ke awak, alun deh. Tapi orang nan pinyo rumah yang memberikan kepada kita hidangan, fasilitas, alun batamu jawab, alun tahu awak dan nama orangnya. Apakah kita lah merasa puas, lah merasakan kenikmatan belum? Amaku disanangnya hati awak, lah kita nikmati fasilitas hidangan yang ada dalam rumah itu. Dan disambui pula kita datang pula orang dan punya rumah dengan perasaan yang gembira, perasaan yang senang. Batamu jawab, bertambah-tambah kenikmatan yang kita rasakan. Dan itu Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah di surga. Itulah berada dalam surga, lah itu nikmati semua nikmat-nikmat Allah yang disajikan kepada dalam surga. Belum sempurna kenikmatan itu kalau kita belum sempat berjumpa dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis beliau, nanti kita berjumpa dengan Allah tanpa pembatas. Lapi awak mencari wujud wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian tentu Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, dan kita memikirkan wujudku bantuannya dan sampai kita pikiran ke sini. Dan jadi Allah lah menjelaskan bahwa Nabi lah menyampaikan bahwa kita bisa nanti bertemu dan melihat wajah Allah. Nah, cuma dan dipikir bahwa itu tidak boleh kita memikirkan zat Allah. Dan boleh kita pikirkan tafakkaru, pikirkanlah makhluk Allah, tafakkaru li khalqillah wala tafakkaru li zatillah. Jangan engkau memikirkan zat Allah. Aku kan kajian dalam Bapak dan Ibu yang dikajinya Allah, tapi yang dikajinya itu Allah dalam artian zatnya. Kalau mengaji tentang Allah sifatnya itu sebuah sifat wajib, sifat yang mustahil. Kemudian yang dikaji itu nama-nama Allah, asma-asma Allah boleh untuk mengenal Allah. Aku yang mengkaji adalah zat Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Aku Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan kalau ada dalam jawab usia saja lah, bertahu saja. Itu adalah bisikan-bisikan yang datang dari syaitan. Ada orang pada jagamu satu balia muta, gelak-gelak, tiri-tiri sudah. Jadi itu adalah ajaran-ajaran yang sesat, yang melenceng, yang nyepikian tu nak tahu dia kaya, atau kok gilo. Nyepikian tentang Allah. Saya yang menciptakan Allah berbagai macam, yang kaji, yang pelajari, yang tak akan bisa menemukan jawabannya. Nah, itu dia yang pikiran tadi. Amakunya akhir-akhirnya siap tu galang-galang seram ni.
shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inyo selalu mendirikan salat, bukan inyo salat yang wajib. Sebab dalam Al-Quran itu nanti diperintahkan wa yuqimunas shalah atau wa aqimus shalah. Itu dijelaskan oleh para ulama adalah mengenai tentang perintah salat wajib. Adapun dalil-dalil tentang salat-salat sunat yang disebutkan perintahnya secara langsung oleh Allah, itu adalah penyebutan perintah salat tahajud. Tahajjud bihi nafilatan lak. Itu adalah ayat Al-Quran tentang perintah salat tahajud, salat sunat. Adapun salat sunat fajar secara langsung tidak ada teksnya perintahnya dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Salat rawatib, ba'diyah, qabliyah secara tekstual tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada disampaikan, dijelaskan di dalam hadis. Nah, Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, itu orang yang bertakwa, nyo beriman dengan yang gaib, dengan Allah, dengan malaikat, kemudian nyo selalu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian rezekinya nyo infakkan, nyo sedekahkan. Dari rezeki yang diberikan oleh Allah, maka rezeki itu, harta itu nyo infakkan, nyo belanjakan. Infak itu artinya dibelanjakan. Dan dibelanjakan, diinfakkan itu adalah tentu adalah dibelanjakan di jalan yang diridhai oleh Allah, disedekahkan, terutama sekali untuk dirinya, untuk keluarganya. Oh lain itu Bapak lu, kalau gitu belanjakan harta yang diberikan oleh Allah untuk diri awak, untuk keluarga awak, itu yang lebih kita dahulukan. Itu yang lebih utama, dan bahkan infak dan kadang-kadang paling itu untuk awak dan keluarga awak. Itu kan kadang ke orang lain, dan kan ke orang lain no, kalau infak dirinya saja no, pilih. Dan namun no, membalanjukan untuk dirinya, menyenangkan dirinya. Makan banyak, makan cari yang murah. Jadi Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, kita membalanjukan rezeki yang diberikan oleh Allah untuk diri awak. Bapak tu pasti dah kawat. Untuk diri awak, apa yang awak makan itu adalah sedekah. Kemudian untuk keluarga apa lagi? Makanya Rasulullah dalam hadis menyampaikan infak yang dikeluarkan untuk fakir miskin, infak yang dikeluarkan untuk jihad, infak yang dikeluarkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya infak yang itu keluarkan, barang yang itu keluarkan untuk keluarga awak. Jadi kalau ada mampu awak, ada yang mungkin memberikan infak, sedekah untuk fakir miskin. Belum mampu kita mengeluarkan infak untuk orang yang pergi jihad. Kalau kita lah mengeluarkan infak, sedekah untuk anak, istri, suami atau keluarga awak, maka itulah dan paling kadang pahalanya. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, kembali kita kepada ayat kajian kita pada pagi ini, bahwa salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa itu innal muttaqina fi jannatin wa
kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Jadi kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Itulah sesuai dengan kajian kita, salah satu keutamaan orang-orang yang bertakwa yang akan masuk di dalam surga, yang surga itu matu air. Sian orang-orang itu Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, salah satunya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Di malam harinya daknya habiskan untuk lalu sejudah. Bahkan sakitnya sejam atau mungkin 2 jam. Apalagi model kita Bapak dan Ibu yang umur 50 kata, 60 kata, ikulah payah betul lalu. Kadang-kadang untuk lalu sajam saja lapayah matu di pijiangan, lapayah matu lalu. Kalaupun lain lalu kadang tiuk santa tersinta. Iku biasanya orang-orang nak umur 50 60 kati, biasa iku lalu lapayah. Aku lapas saya lalu dari kita. Aku ada hikmahnya Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, bagi orang-orang yang Allah cintai, pahamilah hikmahnya. Di waktu kita susah lalu di malam hari, Allah memberikan kesempatan bagi awak untuk melakukan sholat malam, untuk melakukan sholat tahajud, memperbanyak ibadah. Itu adalah satu hikmah. Dan iku menjadi was-was dulu dewa. Aku kan menjadi was-was dulu. Apa ya betul lalu ini nak mau betul lalu ya. Mangga dua pak. Dan itu merasa sedih, mengaluh. Nak mau betul lalu malam. Maka itu kita syukuri sebab banyak orang yang berniat untuk jaga malam tapi tidak bisa untuk jaga. Banyak orang yang berniat untuk bertahajud tapi tidak bisa untuk melaksanakan tahajud. Kita lah diberikan adalah kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka kalau kita tidak mempergunakan, maka sungguh merugilah awak. Sebab dengan melaksanakan sholat tahajud, salah satu untuk mendapatkan titel ketakwaan dan untuk salah satu mendapatkan termasuk ke dalam hamba-hamba Allah, insya Allah sebagai penghuni surganya. Demikian Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, kajian pada pagi hari ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomahan dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk selalu melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat malam. Perbanyak maaf, subhanallah. Hamdika, syada la ilaha